Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Mas Bro di channel YouTube KBRI News. Kali ini kita mau menginformasikan ya, masih seputar masalah atau problem yang ada di tengah masyarakat yang melibatkan sesuatu dengan pihak pertama, yaitu soal pinjam meminjam atau hutang kartu kredit, pinjaman online dan lain-lain sebagainya yang sejenis dengan yang baru saja kita sebutkan tadi. Nah, sebelum kita mengupas lebih lanjut, mungkin konten ini tidak akan berlama-lama, tapi kita dudukkan di hal-hal yang sifatnya simple, dimengerti oleh semua masyarakat. Tapi perlu dijelaskan bahwa channel YouTube ini bukanlah memprovokasi masyarakat untuk tidak membayar hutang kepada pihak pertama, sama sekali tidak, tapi mencari solusi. Karena dalam mengatasi suatu problem yang namanya berhutang kepada pihak pertama, yang jelas pihak pertama ketika dia tidak bisa menagih atau sudah bosan menagih, dia akan menggunakan pihak ketiga yang dalam hal ini juru tagih atau debt collector. Nah, nanti kita bahas dulu juru tagih yang ada di pihak pertama tadi, yaitu misalnya kartu kredit ya di bank, atau pinjaman online di kantor-kantor yang banyak kita lihat ya, Kredivo atau apalah namanya, Akulaku atau apa. Nah, pertama kita menyarankan kepada masyarakat yang sudah berhutang, tapi bicara masalah tidak mampu dulu ya. Kalau hutang dalam agama juga diwajibkan harus membayar, karena nanti bukan hanya terkait semasa dia masih hidup dengan pihak pertama tadi yang memberikan hutang kepada pihak. Jadi hutang piutang itu bukan hanya terkait kepada manusianya semasa kita masih hidup, tapi kepada Sang Pencipta alam nantinya. Menurut kepercayaan masing-masing agama adalah kita tetap hutang, harus dibayarkan gitu. Namun, nah ini namun kalau memang tidak ada, atau si terhutang tadi tidak mampu lagi membayar karena di PHK atau tidak punya pekerjaan, jangankan mau membayar hutang, untuk makan di rumah aja tidak bisa terpenuhi, untuk kebutuhan anak sekolah dan lain-lainnya. Sudah pasti prioritasnya adalah membayar atau memenuhi nafkah di rumah, baru bayar hutang, kan begitu. Nah, kalau ada potensi dari pihak pertama tadi suruh menjual aset, atau pihak ketiga tadi debt collector, dari pihak pertama yang melakukan kontrak dengan itu, dengan pihak ketiga tadi yaitu debt collector yang selalu berlaku sewenang-wenang ketika menagih, ya bilang aja bahwa hadapin saja ya, jangan ada perasaan takut atau gentar atau apalah. Dan takut itu cuma sama Allah, sama Tuhan ya, itu kepercayaan agama masing-masing. Nah, kembali kita ke permasalahan hutang piutang tadi. Yang namanya hutang, kembali kita garis bawahi, harus dibayar. Tapi kalau kita mau meletakkan ke suatu hal yang sifatnya hukum, ini hukumnya perdata, bukan pidana. Tapi perlu digarisbawahi lagi, seandainya para debt collector tadi menagih, atau juru tagih, sekarang diperlu namanya juru tagih, supaya jangan jadi momok ya, tapi tetap aja sama, mau debt collector, juru tagih sama aja ya. Ketika mereka menagih tidak punya sopan santun ataupun sewenang-wenang. Nah, ketika mereka menagih, apakah melalui WA, SMS dan lain-lain yang melalui, terima aja, nggak usah kita lari atau nggak usah kita
Kalau dia WA, SMS balas. Kalau dia mau datang, silakan hadapi, ya. Kalau mereka melakukan hal-hal di luar batas, apalagi sudah melakukan kekerasan, itu lebih parah lagi. Kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau mereka di media sosial bisa kena undang-undang ITE, atau mencaci maki, itu bahaya. Kita bisa kenakan pasal pidana, ya, hukum pidana kepada mereka, yaitu ketidaknyamanan, pasal ketidaknyamanan. Nah, ini perlu diberitahu kepada masyarakat luas, kan banyak yang merasa takut atau gentar sehingga mematikan HP dan lain-lain sebagainya. Nggak perlu bro, nggak perlu dimatikan HP itu, hadapin aja ya. Kalau dia mau datang silakan terima dengan baik, negosiasi baik. Ya, saya nggak punya pekerjaan lagi, saya nggak punya utang lah, nggak punya uang lagi untuk membayar, bagaimana? Dan kalau disuruh menjual aset dan sebagainya, itu nggak ada kamusnya itu. Jangan mau disuruh menjual aset untuk membayar hutang itu. Ya, cari pekerjaan. Nanti kalau saya ada pekerjaan, saya dapat uang, saya bayar. Nah, yang nggak boleh adalah ketika punya kemampuan untuk membayar dan kebutuhan di rumah tangga sudah terpenuhi, tapi tidak mau membayar hutang, ya, itu jelas salah, ya. Nah, makanya channel ini tidak memprovokasi, tidak bertujuan memprovokasi masyarakat untuk tidak membayar hutang, tapi mencari solusi cara menghadapi para debt collector. Karena debt collector ada yang dari kantor sendiri atau dari juru tagih bank itu sendiri, ya, mereka dididik, ya. Maaf, mereka punya disiplin ilmu atau kompetensi akademinya ada. Nah, ketika diserahkan kepada yang kita katakan tadi, bank sudah bosan atau apa, dia serahkanlah. Kan sekarang ada itu kerjasama antara bank dengan pihak ketiga, itu yang disebut debt collector, yang sebenarnya mereka nggak punya badan hukum juga, ya, tapi kerjasama, suruh tagih. Kalau nanti dapat tertagih hutang, maka mereka dapat komisi. Makanya mereka melakukan segala macam cara, ya, mulai dari menggunakan kata-kata yang baik sampai kepada hal-hal yang tidak bermoral. Nah, itulah yang banyak kita jumpai. Kalau dia motor atau apa, roda 2 atau roda 4 mereka tarik gitu, ya, mereka di jalanan, itu sekarang sudah dilarang dan kena di peraturan OJK juga ada semuanya itu. Jadi kalau kartu kredit atau pinjolnya tidak ada, apa yang mau dia tarik, kan gitu kan. Maka mereka suka menggunakan kekerasan atau bisa menggunakan intimidasi melalui media sosial. Nah, sekali lagi kita katakan, atau channel YouTube KBRI News informasikan bahwa ketika mereka menagih yang kita katakan baik melalui media sosial, apakah WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, ketika itu masih dalam tata tertib, ya, sopan santun, ya, layanin. Ketika sudah menyangkut undang-undang ITE bisa dilaporkan, atau ketika mudah menggunakan kekerasan kita bisa laporan kepada pihak yang berwajib. Itu akan jatuh pasalnya hukum pidana. Kita bisa pidanakan mereka dengan pasal ketidaknyamanan, ya, tidak bisa bernegosiasi mereka dengan baik, tapi bahkan sampai apalagi menggunakan kekerasan. Nah, Mas Bro semuanya perlu diingat. Makanya untuk nextnya, mereka yang berhutang tuh mungkin pada saat itu mereka punya uang, makanya mereka berhutang, dan ketika mengalami sesuatu yang namanya hidup, kita nggak tahu, ya, sehingga hutang yang tadi tidak bisa terbayar. Kan belum bisa terbayar, belum bisa, ya, bukan tidak mau bayar. Kecuali orang punya uang tapi tidak mau bayar, itu salah, ya. Sekali lagi kita garis bawain, ya, ini mungkin nanti ada yang komen dari pihak debt collector sendiri atau apa mengatakan bahwa bayarlah hutang, bukan tidak mau bayar, tapi belum bisa bayar karena tidak punya pekerjaan. Mau bayar apa? Sementara kebutuhan rumah tangga harus diutamakan dulu, prioritas, ya, kan gitu kan. Tapi jangan menyuruh orang untuk menjual aset untuk membayar hutang kepada pihak pertama tadi, kan gitu. Jadi debitur benar-benar harus tahu. Debitur nggak perlu takut, ya, dalam hal ini punya hutang itu nggak perlu takut, ya. Memang harus dibayar, kita garis bawain terus, kita ulang-ulang terus, harus dibayar. Tapi harus dibayar seperti apa? Yang tadi sudah kita ulaskan, ya, dari awal pembicaraan di channel YouTube ini. Nah, itulah mungkin informasi dari KBRI News yang mungkin udah part 3 pernah kita informasikan, dan kita akan terus menginformasikan dan mengingatkan kepada para debitur, dalam hal ini yang utang, supaya kalau ada uang bayar, kalau nggak ada ya mau bilang apa. Dan kita ingatkan juga kepada pihak pertama atau pihak ketiga tadi supaya
supaya berlaku sopan kalau menagih. Ya, kalau memang mereka nggak bisa, memang ternyata mereka nggak punya uang, nggak punya pekerjaan untuk membayar, jangan melakukan kekerasan atau jangan melakukan kata-kata yang kasar, karena Anda akan dijerat pasal atau hukum pidana. Oke, bro, sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah atau meleset sedikit atau dianggap kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi yang terbaik, informasi yang sangat berguna bagi semuanya, baik pihak pertama tadi yaitu juru tagih dan pihak bank sendiri maupun debitur sendiri yang terhutang, bisa menjadi semacam perbendaraan lah, bisa menjadi semacam bekal untuk saling bisa bernegosiasi sehingga semuanya terselesaikan. Jangan lupa sebelum kita akhiri video ini, subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI News. Sampai ketemu di next video part 4 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.